Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini hari Selasa tanggal 27 Februari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga, di mana kami merasakan kasih setia-Mu, kami merasakan berkat-Mu yang selalu menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami peroleh napas kehidupan dan juga kesehatan, terlebih sukacita akan satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tentunya Bapa, sebagai orang yang berpengharapan, sebelum kami melaksanakan memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Kami ingin terlebih dahulu bersekutu dengan-Mu, karena kami yakin dan percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Untuk itu Bapa, berikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Yehezkiel pasal 33 ayat 11, demikian pembacaan firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan kejahatan. Sedikit pun Allah tidak pernah menyukai yang namanya kejahatan. Karena memang manusia itu diciptakan sudah seturut segambar dengan Allah, maka seharusnya orang yang diciptakan oleh Allah itu harus berperilaku, harus bisa berperilaku seperti Dia. Maka dengan tegas Allah sangat melarang ketika orang Israel berdosa. Maka Allah sangat keras melarang ketika orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang diciptakannya melakukan dosa dan bahkan mati di dalam dosa. Tetapi bagaimanapun bencinya Allah kepada dosa, Dia tidak ingin bahwa umat pilihannya mati di dalam dosa. Dia tidak ingin orang-orang yang mempercayainya, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dibebaskannya mati di dalam dosanya. Seberapapun dia bencinya kepada orang-orang berdosa, dia menginginkan pertobatan supaya orang yang berdosa itu segera bertobat. Seperti seorang ayah atau orang tua, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimanapun orang tua tidak akan pernah setuju dengan perlakuan anaknya yang selalu melakukan dosa. Bahkan orang tua akan mengingatkan anaknya yang melakukan dosa itu supaya betul-betul bertobat dan hidupnya baik, hidupnya seturut dengan kehendak orang tuanya, yaitu hidup yang menyukai kebenaran, hidup yang menyukai kebaikan, bahkan hidup membenci kejahatan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam nats ini Yehezkiel sebagai penjaga bangsa Israel Allah mengingatkan melalui Yehezkiel supaya bangsa itu bertobat, supaya bangsa itu tidak mati karena dosanya. Allah menginginkan mereka bertobat. Untuk itu Yehezkiel menyuarakan kepada umat Israel supaya mereka hidup
supaya mereka tidak mati karena dosanya, maka Yehezkel menyuarakan pertobatan. Untuk itu ada 4 hal yang harus kita perhatikan dari yang namanya pertobatan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama, Allah memberi pertobatan itu kepada kita. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ketika Allah memang betul-betul sangat benci, maka kemungkinan dia tidak akan memberikan kesempatan. Tetapi kebenciannya itu dikalahkan oleh rasa kasihan dan rasa cintanya. Maka Allah memberikan kesempatan kepada umat Israel dan kepada kita untuk bertobat. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, pesan utama dari nats ini adalah bahwa Allah selalu memberikan kesempatan itu kepada orang berdosa untuk bertobat. Ini mencerminkan sifat Allah yang sebenarnya, yaitu yang penuh kasih dan yang penuh dengan pengampunan. Dan refleksi pertama yang dari kita lihat dari Allah adalah bahwa tidak ada dosa yang terlalu berat, yang terlalu besar, atau tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah dari seseorang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Itu satu yang perlu kita ingat. Tidak ada dosa yang terlalu berat, yang terlalu besar untuk Allah hapuskan, untuk Allah maafkan dari setiap umat atau dari setiap kita yang mengikut dan mempercayainya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, pertobatan itu adalah tanggung jawab pribadi. Artinya tanggung jawab pribadi yaitu secara individual, secara individu bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri. Maka pesan ini mengatakan baiknya bangsa Israel dan kita mau menyelamatkan masing-masing dirinya. Artinya dosa yang saya lakukan, dosa yang Anda lakukan, dosa yang dia lakukan, dosa yang mereka lakukan, sebaiknya Bapak Ibu Saudara-saudari masing-masing di antara kita mau bertobat dari kesalahan kita masing-masing. Artinya bagaimana dulu pertobatan itu dimulai dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Dan setelah dari diri kita sendiri, maka seperti Yehezkel, dia akan menyuarakan pertobatan itu kepada orang lain. Demikian juga kita, ketika di sekeliling kita ada orang yang berdosa, maka setelah kita pertama melakukan pertobatan, maka Allah menginginkan juga kita sebagai mengingatkan sudi atau mau mengingatkan mereka untuk mau bertobat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, penyesalan dan kesungguhan. Ada orang selalu menyesal tetapi berbuat lagi, menyesal berbuat lagi. Artinya penyesalan itu tidak sungguh-sungguh. Dan nats ini mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya dihimbau untuk segera bertobat, dan pertobatan itu harus betul-betul berasal dari dalam hati, harus betul-betul didasarkan dengan iman kepercayaan. Penyesalan itu harus betul-betul berasal dari dalam hati, dan pertobatan itu Bapak Ibu Saudara-saudari tidak main-main. Artinya pertobatan itu secara total, penyesalan itu secara total. Penyesalan itu ada berasal dari memang betul-betul kita merasakan bahwa kita sudah di jalur yang salah, sudah jauh dari Allah. Maka akibat dari penyesalan itu maka akan timbul pertobatan yang betul-betul total dan tidak bermain-main. Ada banyak orang bertobat, menyesal. Setelah bertobat itu maka dilakukannya lagi, ketahuan lagi, bertobat, menyesal, menangis, tidak ada gunanya. Jika demikian, seperti anak yang sudah diingatkan oleh orang tuanya beberapa kali tetapi tidak mendengarkan, maka sangat sulit Bapak Ibu Saudara-saudari bagi seorang ayah, ya, sangat sulit bagi seorang ayah untuk terus-terus mengingatkan atau melihat
sikap dari anaknya yang seolah-olah tidak ada keseriusan untuk berjalan di jalan yang baik, di jalan yang Tuhan inginkan. Maka nas ini menginginkan maka pertobatan itu dan penyesalan itu harus betul-betul kita laksanakan, tidak dengan main-main. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih Allah dan keadilannya. Kita melihat dari nas ini bagaimana nas ini mengajarkan pentingnya pertobatan, yang pertobatan itu bisa mencerminkan kasih Allah yang mendalam terhadap manusia. Allah ingin agar semua orang bertobat dan hidup dalam ketaatan. Namun Allah juga adalah Allah yang adil. Jika seseorang tidak bertobat dan terus hidup dalam dosa, mereka akan bertanggung jawab. Mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dan ketika mereka mau menuruti kedagingan, mau menuruti dunia ini, maka tidak ada orang yang akan disalahkan ketika dia menerima ganjaran kematian di dalam dosa. Tidak ada siapapun yang akan kita salahkan ketika kita tidak mau melakukan pertobatan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu menunjukkan bahwa Allah itu sungguh maha adil. Allah taat juga dalam keadilannya. Artinya orang yang tidak mau bertobat, dia juga akan tetap menghukum. Itulah 4 yang kita lihat dari nas ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali kami katakan bahwa Allah melalui Yehezkel menginginkan bangsa itu segera bertobat. Allah, bagaimanapun Allah tidak suka dengan perbuatan dosa, benci dengan bangsa Israel, benci dengan kita karena perbuatan kita. Tetapi Allah tidak ingin kita mati di dalam dosa. Allah menginginkan pertobatan supaya kita hidup. Semoga kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan tidak inginkan kematian orang fasik, tetapi Tuhan menginginkan pertobatan supaya mereka hidup. Untuk itu Bapa, ajarkan kami untuk mengerti firman-Mu, dan ajarkan kami juga untuk mau mendengar firman-Mu, mau meninggalkan kejahatan-kejahatan, mau bertobat, mau menyesali, dan mau menjadi manusia yang baru, yaitu yang turut, yang setia, dan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di dunia ini. Pada hari ini kami serahkan hidup kami, kemanapun kami beraktivitas. Tuhan jagai kami, Tuhan mampukan kami untuk berkarya. Jagalah seluruh jemaat-Mu, seluruh orang percaya. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami juga dari segala kesakitan. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.